Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa kulli man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'da. Alhamdulillah, kita panjatkan puja-puji tasyakur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, dimana sampai detik ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita sehingga kita bisa melanjutkan kembali ngaji kita, yaitu kajian kitab Ayyuhal Walad, dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Mudah-mudahan senantiasa diridhai oleh Allah, menjadi ilmu yang barokah, manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa junudihi wa ansorihi jamil ikhwani minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada'i wa sholihin wal khulafa'ir rasyidin wal ulama'il amilin jami'il malaikatil muqarrabin wa nakhususan la hadrati jami'i masyayikhina masyayikhil kiram wa asatidina asatidil kiram jami'il musannifin wal muallifin, khususan khasa la hadrati muallif hadzal kitab Syekh Abi Hamid Muhammad ibni Muhammad al-Ghazali wa jami'i talamidina syai'ulillahi ta'ala lahumul fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalatu wassalamu 'alaika wa 'ala alika ya sayyidi ya Rasulullah, 'allimni wa rabbini. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala monggo dawuh sapa Syakikun Syakik al-Balkhi dawuh ma ingkol mahia maiku apa ya utawi fawaid samania fawaid ya utawi samania fawaid. Kala dawuh sapa Hatimul Asamu sapa Hatimun Hatim al-Asam kang bangsa sapa Hatimul Asami Hatim al-Asam, ngono ae. Sapa Hatimul Asami Hatim al-Asam. Al-faidatu utai faidah. Al-ula kang awal apa faidah iku anni temen setune ingsun. Iku anni temen setune ingsun iku nazartu ningali sapa ingsun ilal khalqi maring makhluk. Faraitu mongko ningali sapa ingsun likulin maring saben-saben suwiji minhum kang saking khalq mahbuban ing kekasih utawa ing wong kang den demeni, wa maksyukan lan tegese wong kang den demeni, yuhibbu kang demen sapa kulun ing mahbub, wa yu'asyikuhu lan tegese demen sapa kul ing mahbub. Wa ba'du dzalika utawi setengahe wa ba'du dzalikal mahbubi utawi setengahe mengkono-mengkono wong kang den demeni. Wa ba'du dzalikal mahbubi utawi setengahe mengkono-mengkono wong kang den demeni iku yusahibuhu ngancani sapa ba'du dzalikal mahbub ing kul ila maradhil mauti tumeka maring lorone mati. Ila maradhil mauti tumeka maring lorone mati. Wa ba'dhu tais tekai ba'dul mahbub. Wa ba'dhu utawi setengahe ba'dul mahbub iku ila syafiril qabri tumeka maring pinggire kuburan. Iku ila syafiril mauti tumeka maring pinggire kuburan. Sumayarji'u mongko nuli bali sapa kulluhu sekabehane mahbub wa yatrukuhu lan ninggal sapa mahbub ing kul
Wa yatrukuhu lan ninggal sapa mahbub ing kul faridan halih wong kang ijen. Faridan halih wong kang ijen, wahidan tegese wong kang ijen. Wala yadkhulu lan ora manjing sapa mahbub fa'ilnya nek mburi. Wala yadkhulu lan ora manjing ma'ahu sartani kulun. Ma'ahu sartani kulun fi qabri ing dalem kuburane kulun. Fi qabri ing dalem kuburane kulun minhum saking mahbub sapa ahadun wong suwiji. Sapa ahadun wong suwiji fatafakkartu mongko mikir-mikir sapa ingsun. Fatafakkartu mongko mikir-mikir sapa ingsun wa qultu lan ngucap sapa ingsun. Wa qultu lan ngucap sapa ingsun ngucap afdalu mahbubil mar'i ingkol afdalu mahbubil mar'i. Afdalu mahbubil mar'i utawi luweh utamane perkara kang den senengi wong suwiji. Iku ma perkara yadkhulu kang manjing apa ma. Yadkhulu kang manjing apa ma fi qabri ing dalem kuburane mar'u. Fi qabri ing dalem kuburane mar'u wa yu'ani suhulan ngaring-ngaring apa ma ing mar'u wa yu'ani suhulan ngaring-ngaring apa ma ing mar'u fihi ing dalem kubur. Fama wajatuhu mongko ora nemu sapa ingsun ing ma. Fama wajatuhu mongko ora nemu sapa ingsun ing ma ghairul a'mali ing liyane pira-pira ngamal. Ghairul a'mali ing liyane pira-pira ngamal as-sholihati kang bagus apa amal. As-sholihati kang bagus apa amal. Fa akhadhu mongko ngalap sapa ingsun ing al-a'mal as-sholihah. Mahbuban ing perkara kang den demeni. Mahbuban ing perkara kang den demeni li keduwene ingsun. Litakuna supaya ana apa al-a'mal as-sholihah. Litakuna supaya ana apa al-a'mal as-sholihah iku sirajan dadi lampu li keduwene ingsun. Fi qabri ing dalam kuburan ingsun. Wa yu'anisuhu wa yu'anisuni ya. Wa yu'anisuni lan ngaring-ngaring apa ma ing ingsun sik kleru tutuk ma ya al-a'mal as-sholihah wa yu'anisuni lan ngaring-ngaring apa al-a'mal as-sholihah ing ingsun fihi ing dalem kubur. Fihi ing dalem kubur. Wala tatrukuni lan ora ninggal apa al-a'mal as-sholihah ing ingsun faridan halih wong kang ijen. Faridan halih wong kang ijen. Syekh Hatim Al-Asom ya. Syekh Hatim Al-Asom itu beliau lumadi kepada beliau Syekh Syakik Al-Balkhi selama kurang lebih salafina sanah 30 tahun. Jadi Syekh Hatim Al-Asom itu senantiasa melayani derek mengikuti beliau Syekh Syakik Al-Balkhi selama 30 tahun. Nah akhirnya suatu saat karena sudah saking lamanya derek ngenger kepada Syekh Syakik Al-Balkhi, Syekh Syakik Al-Balkhi itu bertanya kepada Syekh Hatim Al-Asom, Tim Hatim, cara bahasanya kan begitu. Jadi santri derek karo kiai ini ikut sama ustadznya atau sama kiainya selama 30 tahun. Akhirnya suatu saat ditanya sama kiainya, ditanya sama Syekh Syakik Al-Balkhi, Tim Hatim, sampean iku melu aku wis suwi. Kamu ikut saya itu sudah lama, 30 tahun lamanya kamu ikut saya. Nah sekarang tak tanya, selama 30 tahun itu loh kamu ikut saya, kira-kira yang kamu peroleh itu apa? Sing mau oleh iki apa? Wong sampean melu aku wis suwene 30 tahun kuwi lho.
Wising mau oleh apa? Nah, setelah ditanya seperti itu, Syekh Hatim Al-Asam kemudian menjawab, hasaltu thamaniya fawaida minal ilm wa hiya takfini minhu li'anni arju kholasi wa najati fiha. Saya menghasilkan 8 faedah dari ilmu. 8 itu sudah cukup bagiku karena aku ingin selamat dengan menggunakan 8 faedah itu. Tuh penasaran saya Syakik. Syakik Al-Balkhi kemudian bertanya lagi kepada ini, yo 8 itu apa sing ngoleh iku? Mosok selama bertahun-tahun ikut dengan saya. Wong ilmuku sing tak ulang nih ya wis oke, banyak ilmu yang aku ajarkan. Mau sing oleh megur 8 hal itu loh, opo 8 hal itu? Penasaran. Syakik Al-Balkhi itu penasaran. Qala Hatimul Asam, Syekh Hatim Al-Asam kemudian menjawab, al-faidatul ula, faidah yang pertama yang saya peroleh dari jenengan selama saya mengikuti panjenengan, inni nazartu ilal khalqi fara'aitu likulin minhum mahbuban wa ma'syuqan yuhibbuhu wa yu'asyikuhu. Saya melihat bahwa makhluk ini secara keseluruhan, fara'aitu likulin minhum mahbuban, saya melihat bahwa mereka semuanya punya kekasih, mereka semuanya mempunyai orang yang dicintai, orang yang dirindui, yang dikangeni. Saya melihat itu semuanya. Wa ba'du dzalikal mahbub yusahibu ila maradil maut. Sebagian di antara orang-orang yang mereka cintai, yang mereka kasihi, itu menemaninya sampai maradil maut, sampai ketika ajal ini hendak menjemput, loro parah, dia masih tetap menemani, setia merawat ila maradil maut, sampai di situ. Tetapi dia tidak mengantar sampai ke kubur. Sebagian lagi waba'duhu ila syafiril qabri, sebagian lagi ada yang mengantar sampai kemudian di tepi makbaroh, sampai kemudian mungkin nampani jenazahnya untuk diletakkan di liang lahat. Akan tetapi thumma yarji'u kulluhu wa yatrukuhu faridan wahidan wa la yadkhulu ma'ahu fi qabrihi minhum ahadun. Tetapi begitu mayat itu sudah diletakkan, jenazah itu sudah diletakkan di dalam makbaroh, di dalam kuburan liang lahat, saya tidak menyaksikan satupun di antara mereka itu yang kemudian menemani di dalam makbaroh itu, di dalam kubur itu. Saya tidak melihat salah satu di antara mereka yang menemani mereka lantas pulang dan meninggalkan jenazah itu sendirian di liang lahatnya. Nggak ada satupun di antara mereka yang menemani orang-orang yang dicintainya, orang-orang yang dikasihinya di dalam kubur itu. Nggak ada sama sekali. Dan tentu ini nyata. Teman-teman semuanya juga mungkin pernah menyaksikan, kalau ikut ke pemakbaroh, ke kuburan, meskipun itu adalah kekasihnya, meskipun itu adalah suaminya, istrinya, orang tuanya, anaknya, yang tentunya mereka itu sangat dicintai, dikasihi, nggak ketemu sehari, 2 hari, rasa kangen rindu itu sudah ada. Tetapi begitu jenazah itu sudah masuk ke dalam liang lahat, ternyata tidak ada satupun di antara mereka itu yang menemani. Tidak ada satupun yang menerima. Wala yadkhulu ma'ahu fi qabrihi minhum ahadun. Fatafakkartu, lantas fatafakkartu wa qultu afdalu mahbubil mar'i ma yadkhulu fi qabrihi wa yu'adisuhu. Lantas aku, Syekh Hatim Al-Asam itu kemudian mengatakan, paling utama kekasih bagi seseorang adalah sesuatu yang menemaninya sampai masuk ke dalam liang lahat.
itulah orang yang paling semestinya dicintai oleh seseorang. Sesuatu yang menemani dia masuk ke kuburnya, kemudian yu'anisuhu, ngaring-ngaring, menghibur orang tersebut ketika dia berada di dalam makbarah, di dalam kuburan, itulah semestinya adalah orang yang paling dikasihinya. Fama wajadtuhu khairul a'mali sholihah. Saya tidak menemukan hal itu selain dari amal sholihah, amal yang baik. Fa'akhultuha mahbuban li, karena itulah aku menjadikan amal yang sholihah, amal baik itu sebagai sesuatu yang paling aku cintai. Litakuna sirajan li fi qabri, supaya amal sholihah itu nanti menemani saya, menjadi penerang bagi makbarah saya ketika saya berada di dalam kubur. Wa yu'anisuhi fihi wa la tatrukuni faridan. Dia menghibur saya dan tidak meninggalkan saya sendirian di dalam liang lahat. Ini teman-teman. Jadi ilmu yang kita miliki itu tidak hanya sekedar menjadi hiburan bagi kita, tidak hanya sekedar menjadi sebuah hal yang kita perdebatkan satu dengan yang lainnya. Mek gur tinggi lunggul-lunggulan, wah saya ini loh orang cerdas, saya ini loh orang pinter, saya ini loh orang yang begini begitu dan seterusnya, dihormati oleh banyak orang, dianggap sebagai orang yang alim, dianggap sebagai orang yang cerdas, dianggap sebagai orang yang begini begitu dan seterusnya. Bukan untuk sekedar itu, tetapi ilmu itu haruslah diamalkan. Karena ingat, nanti yang akan menemani kita ketika kita sudah berada di liang kubur bukan lagi orang tua kita, bukan lagi anak kita, bukan lagi istri kita, bukan lagi suami kita, bukan lagi orang yang kita cintai, bukan lagi orang-orang yang kita sayangi, kecuali amal perbuatan kita lah yang akan menemani kita ketika kita berada di kubur. Karena itulah ini penting untuk kemudian kita pahami. Kita ambil pelajaran yang luar biasa dari Syekh Hatim Al-Asam, dari Faidatul Ula, faidah yang pertama. Al-faidatu tai faidah. Asania tukang kaping pindho apa faidah. Iku ani temen setuhune ingsun. Iku ani temen setuhune ingsun iku roa itu ningali sapa ingsun. Iku roa itu ningali sapa ingsun al khalqa ing makhluk. Al khalqa ing makhluk yaktaduna hale padha manut sapa khalq. Yaktaduna hale padha manut sapa khalq bi ahwaihim kelawan piro-piro kekarepan utawa kepinginane khalq. Nafsu ya kena. Wa yubadiruna lan padha age-age sapa khalq. Wa yubadiruna lan padha age-age sapa khalq ilam muradati anfusihim, maring piro-piro kekarepane piro-piro nafsune khalq. Fata'amal tu mongko angen-angen sapa ingsun. Fata'amal tu mongko angen-angen sapa ingsun kaulahu ta'ala ing dawuh Gusti Allah taala. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa ing qaul wa amma man khafa maqama rabbih ila akhir. Wa amma man anapun tawi wong, wa amma man anapun utawi wong khafa kang wedi sapa man, khafa kang wedi sapa man maqama rabbih ing ngadeg ing dalem ngarsane pangeran iman. Maqama rabbih ing ngadeg ing dalem ngarsane pangeran iman. Wana halan nyegah sapa man, wana halan nyegah sapa man an-nafsa ing nafsu, anil hawa saking kepinginane nafsu. Fa innal jannata mongko temen setuhune swarga. Fa innal jannata mongko temen setuhune swarga hiya ya al jannah. Hiya ya al jannah iku al ma'wa panggonan bali. Wa tayakon tulan yakinaken sapa ingsun. Wa tayakon tulan yakinaken sapa ingsun anal Qur'ana ing temen setuhune Al-Qur'an. Iku hakun hak.
Sodikun kang bener apa hak. Fabadartu mongko agi-agi sapa ingsun. Fabadartu mongko agi-agi sapa ingsun ila khilafi nafsi maring nulayani nafsu ingsun. Ila khilafi nafsi maring nulayani nafsu ingsun. Wa tasyammartu lan cancut sapa ingsun. Wa tasyammartu lan cancut sapa ingsun limujahadatika maring mengerangi hawa nafsu. Wa man ihalan tegese nyegah hawa nafsu. Atau nyegah nafsu an hawaha saking kepinginane nafsu, an hawaha saking kepinginane nafsu, hatta ta'adat sehingga ridho sopo opo nafsu, hatta ta'adat sehingga ridho opo nafsu li ta'atillahi maring ta'at Gusti Allah, li ta'atillahi maring ta'at Gusti Allah subhanahu kelawan maha suci Allah, subhanahu kelawan maha suci Allah, wa ta'ala lan maha luhur sapa Allah, wa ta'ala lan maha luhur sapa Allah. Wang qadat lan manut apa nafsu, wang qadat lan manut apa nafsu. Al faidatu saniyatu, faidah yang kedua yang diperoleh oleh Syekh Hatim Al-Asom dari Syekh Al-Balkhi, dari selama dia nyantri manut derek sama Syekh Al-Balkhi. Inni ra'aitul khalqa yaktaduna bi ahwaihim wa yubadiruna ila muradi dati anfusim. Aku melihat bahwa kebanyakan makhluk, kebanyakan manusia, kebanyakan orang itu senantiasa menuruti keinginan-keinginan dari nafsunya, mengikuti kekarepan-kekarepan, kepinginan nih hawa nafsu nih. Mereka yubadiruna ila muradati anfusim, mereka berusaha cepat-cepat untuk bisa memenuhi hasrat keinginan yang mereka miliki. Kepingin mobil anyar, ndang kepiye buru-buru ampre iso oleh mobil anyar. Kepingin enek baju baru, piye ampre ndang iso oleh klambi anyar. Kepingin misalkan di situ ada jabatan dan seterusnya, piye ampre jabatan itu kemudian bisa diraih. Ini kebanyakan manusia ambisinya ke sana, menuruti keinginan-keinginan dari nafsunya supaya itu bisa terpenuhi. Fata'ammaltu qaulahu ta'ala, kemudian aku berpikir tentang firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Qur'an, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang takut ketika menghadap kepada Tuhannya, wa nahan nafsa 'anil hawa, dia menahan dirinya dari keinginan-keinginan syahwat nafsunya, maka janji di dalam Al-Quran, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surgalah balasan bagi orang-orang tersebut. Nanti surga akan menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang demikian itu, orang yang merasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang mencegah dirinya dari memperturutkan keinginan-keinginan hawa nafsunya, maka orang-orang tersebut akan mendapatkan balasan, yaitu tempat kembalinya nanti di surganya Allah. Wa tayaqantu annal Qur'an haqqun shadiqun. Kemudian saya berkeyakinan bahwa apa yang disampaikan oleh Al-Quran itu jelas hak, benar. Nggak mungkin apa yang ada di dalam Al-Quran itu salah, nggak mungkin. Karena itu, begitu aku sudah berkeyakinan bahwa apa yang ada di dalam Al-Quran itu adalah benar, fabadartu ila khilafin nafsi, kemudian aku berupaya untuk berselisih dengan nafsuku, artinya tidak menuruti kekarepan hawa nafsu. Nafsu ini pengen ngalor, dia justru sebaliknya. Nafsu ingin makan, dia justru tidak makan, dan seterusnya dan seterusnya. Kalau orang Jawa itu ini ngempet babahan hawa songo. Istilah yang lain mungkin melintir usus, meres moto. Lebih banyak untuk berpuasa dan lebih banyak untuk berjaga di tengah malam untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Karena aku yakin terhadap apa yang disampaikan oleh Al-Quran, wa tasyammartu limujahadati, kemudian saya berusaha cancut tali wondo untuk memerangi keinginan-keinginan nafsu tersebut, mencegahnya, sehingga kemudian nafsu itu manut kepada saya, nafsu itu ridha terhadap keinginan saya untuk taqarruban ilallah, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini faedah yang kedua yang didapatkan oleh Syekh Hatim Al-Asom ketika beliau nyantri derek manut kepada beliau Syekh Syakik Al-Balkhi. Maka monggo teman-teman semuanya diupayakan jangan kita memperturutkan keinginan nafsu kita. Al-faidatu tai faidah salisatu kang kaping 3 apa faidah? Iku ani temen sedune ingsun. Iku lae tu ningali sapa ingsun kula wahidin ing saben-saben wong suwiji minan nasi kang saking menungso. Iku yas'a padha tumandang sapa wahid minan nas, kula wahidin minan nas fi jam'i hutamid dunya yang dalam ngumpulaken bondo donya. Fi jam'i hutamid dunya yang dalam ngumpulaken bondo donya. Sumayum sikuh mongko nungini ngeker sapa kulun ing hutami dunya. Sumayum sikuh mongko nungini ngeker sapa kul ing hutamid dunya. Qabidun halih wong kang gegem. Qabidun halih wong kang gegem yadahu ing tangane kul. Yadahu ing tangane kul alaihi ing atase hutamid dunya. Alaihi ing atase hutamid dunya. Fata'amal tu mongko angen-angen sapa ingsun. Fata'amal tu mongko angen-angen sapa ingsun kaulahu ta'ala ing dawuh Gusti Allah taala. Ma indakum yang fatu wa ma indallahi bak. Rupane dawuh ma indakum yang fatu wa ma indallahi bak. Mau tai perkara indakum kang tetep ing dalam sanding sira kabeh. Indakum kang tetep ing dalam sanding sira kabeh iku yang fatu entek apa ma indakum wa mau tai perkara indallahi kang tetep ing dalam sandingi Gusti Allah. Indallahi kang tetep ing dalam sandingi Gusti Allah iku bakin langgeng apa ma indallah. Iku bakin langgeng apa ma indallah. Fa badaltu mongko nyerahaken sapa ingsun. Fa badaltu mongko nyerahaken sapa ingsun maksuli ing perkara kang den hasilaken ingsun. Minat dunya saking dunya. Minat dunya nyatane saking dunya ya. Liwajillahi krana arai Gusti Allah. Liwajillahi krana arai Gusti Allah taala maha luhur sapa Allah. Fa faraktuhu mongko misahaken sapa ingsun ing mahsuli. Fa faraktuhu mongko misahaken sapa ingsun ing mahsuli bainal masakini ing dalem antarane pira-pira wong miskin. Liakuna supaya ana apa mahsuli. Liakuna supaya ana apa mahsuli iku dukhran dadi iku zukhran dadi keagungan li keduwene ingsun indallah ing dalam ngarsane Gusti Allah taala maha luhur sapa Allah. Al faidatu salisatu, faidah yang ketiga yang diperoleh oleh Syekh Hatim Al-Asom ketika nyantri kepada beliau Syekh Syakik Al-Balkhi. Ini anni ra'aitu kulla wahidin minan nas yas'a. Itu ada lamnya apa enggak? Oh ada ya, layas'a ya. Minan nasi layas'a itu ya. In anni ra'aitu kulla wahidin minan nasi layas'a. Ngono, layas'a. Yakti tumandang ya. Ya, yakti tumandang. Layas'a fi jam'i hutamid dunya thumma yumsikuhu qabidan yadahu alaihi. Saya menyaksikan setiap orang di dunia ini umumnya mereka itu berusaha untuk mengumpulkan dunia, mencari dunia sebanyak-banyaknya dikumpulkan. Kalau sudah dapat,
Tsumma yumsikuhu qabidun, dijaga, digegem sampai sedikit saja kalau hilang itu getune ora umum. Enek kotak infak melaku wae eman arepe ngetokne duit dicemplung ning nggone kotak infak. Kenapa? Saking demene, senengnya terhadap dunia itu. Umumnya orang demikian. Umumnya orang cinta kepada dunia. Kalau dia sudah dapat uang, disuruh sedekah berat, disuruh untuk menasarufkan harta itu di jalan Allah, itu sulit. Umumnya orang demikian. Qabidun yadahu alaihi fata'amaltu fi qoulihi ta'ala. Kemudian aku berpikir tentang apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Ma'indakum yanfatu wa ma'indallahi baq. Apa yang ada di sisi kalian itu, apa yang ada yang kita miliki itu, semua yang kita miliki itu, yang fatu suatu saat itu akan hilang, suatu saat itu akan hancur. Badan tubuh kita yang kekar, wajah kita yang tampan, wajah kita yang cantik misalkan bagi yang putri, itu semuanya nanti akan hilang. Pada saatnya itu akan hilang. Sepiro gantengnya kita, sepiro cantiknya kita, 10-20 tahun yang akan datang, itu semuanya akan hilang. Itu semuanya akan hilang. Ma'indakum yang fatu, sesuatu yang kamu miliki, semuanya itu pasti akan hancur, akan hilang. Orang yang kita cintai, suatu saat kita pasti akan berpisah dengan mereka. Orang yang kita sayangi, suatu saat kita akan berpisah dengan mereka. Teman-teman yang senantiasa mendukung kita, suatu saat kita akan meninggalkan mereka. Semuanya akan hilang. Ma'indakum yanfatu wa ma'indallahi baq. Tetapi apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah baq, langgeng, kekal, dan selamanya tidak akan pernah hilang. Fabadzaltu mahsuli, karena itulah kemudian aku mencurahkan seluruh apa yang aku peroleh. Saya bekerja, ya bekerja sesuai dengan perintahnya Allah. Saya juga berusaha sesuai dengan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Saya juga mencari dunia, ya pergi ke sawah, ya pergi ke kantor, ya pergi kemanapun. Tetapi semuanya saya arahkan liwajhillah, semata saya melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau sudah saya peroleh di situ, maka aku tidak segan-segan untuk memberikan kepada orang-orang fakir, orang-orang miskin, supaya itu nanti semuanya menjadi kebanggaan bagiku ketika aku menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah faedah yang ketiga. Maka teman-teman semuanya, mari kita merenungkan apa yang disampaikan oleh Syekh Hatim Al-Asom. Faedah yang dia peroleh dari proses perjalanan panjang dia nyantri kepada Syekh Syakik Al-Balkhi, bahwa ternyata dunia beserta isinya ini hanyalah sementara. Keabadian yang sejati itu adalah ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama di dunia, maka tentu akan banyak permasalahan-permasalahan yang akan kita hadapi. Tetapi kembalikan seluruh persoalan-persoalan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita cinta kepada sesuatu, cintailah sesuatu itu sekedarnya, supaya ketika kita berpisah dengannya, kita tidak berlebihan di dalam kegalauan, kita tidak berlebihan di dalam kesedihan, sehingga melupakan tugas kita sebagai makhluk, tugas kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Terima kasih. Ini untuk kesempatan hari ini, mudah-mudahan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi ilmu yang barokah, yang manfaat fid dunya wad dunya wal akhirah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Wa minar rasul sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah wa tarbiyah. Wa minal ghaus radhiyallahu an-nadhrah wal barakah wal karamah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.